Nggak ada bedanya. Bagus mana? Digas atau tidak digas pada saat kita panasin mobil untuk dibatasin cuman 14,1 maksimal. Ini persepsi orang masing-masing ya Pak? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Selamat sore. Bertemu kembali bersama teman-teman di AH Motor Yogyakarta yang akan berbagi ilmu seputar otomotif, baik itu tips dan informasi-informasi terbaru yang berhubungan dengan kendaraan, kaki-kaki, kelistrikan, atau apapun itu. Nah, kita kasih selamat dulu ya. Ini ada tim AH Motor yang baru saja menikah. Selamat Mas. Wih, lihat wajahnya, lihat wajahnya. Selamat ya Mas. Mudah-mudahan keluarga baru ini menjadi yang diridhoi Allah. Sama-sama. Baik, Sobat AHpedia, kita akan cari Mas John. Oh, Mas John ini lagi tenar dia. Kita cari dulu apa yang bisa dibagi oleh Mas John. Assalamualaikum, Mas John. Waalaikumsalam Pak. Sebentar. Nih. Lagi nyari Avo Pak. Bentar. Mas John, kemarin itu kan kau buat konten tentang apa Mas? Bahaya efek buruk ya? Ya, efek buruk dari ini Pak. Mobil yang jarang dipakai. Ya. Ya benar ya? Ya, dan parkirnya di luar rumah. Okay. Di outdoor. Nah, berarti banyak yang respon Mas. Ada yang memang dia sampai gantung Mas. Dia gantung ini apa namanya? Oh, gantung ini bannya. Ban dikasih jack stand ya? Jack stand 4 biar bannya itu tidak mengotak. Peang katanya. Ya, peang. Wah, setuju tuh. Itu setuju Pak. Oke. Setuju. Baik. Bisa. Nah, ini berlanjut lagi Mas John. Ada yang bertanya gini, kan waktu kemarin kau bilang ada mesin dipanasin untuk ngecas aki. Kan saya di situ bilang, digas-gas nih, di blayer ya gitu kan ya. Ya, di blayer. Nah, ada pertanyaan dari sobat kita di situ yang berkomentar, bilang begini, lebih baik digas landai sampai gitu ya, sampai naik lah ya, sampai naik mungkin RPM-nya. Lebih baik itu daripada digas-gas, kata beliau seperti itu. Nah, sebenarnya apakah lebih bagus digas atau nggak digas? Kita pertanyaannya gitu aja deh. Bagus mana, digas atau tidak digas pada saat kita panasin mobil untuk mesin mengisi aki. Nah, kita buktikan nanti. Gimana Mas? Gini Pak, kalau dari saya sendiri Pak ya. Ya. Ini persepsi orang masing-masing ya Pak? Iya, boleh. Persepsi orang masing-masing kalau dari segi teknis. Dari segi teknis, ini untuk pengisian aki itu sebetulnya dari alternator ke aki sendiri. Ke aki. Ke aki ini Pak. Ya. Ini sudah diatur, dibatasin cuman 14,1 maksimal. Oh, ada pembatasnya? Ada Pak. Apa nama pembatasnya? Itu regulator Pak. Regulator. Nah, kalau di mobil-mobil sekarang regulator itu tergabung dalam satu unit sama dinamo cas atau alternator. Oh, di dalam berarti ya? Ya, di sini Pak, di belakang sini Pak. Oh, ini? Ya, yang di belakang sini Pak. Dia sejenis IC. Ya, IC-nya kalau gampangnya nyebut. IC-nya untuk membatasi tegangan yang untuk pengecasan aki. Meskipun dia digas sampai mesin jebol pun, mohon maaf, itu tetap kalau regulatornya masih bagus dan sesuai yang dirancang, dia akan tetap membatasi 14,1. Kalau lebih, apa yang terjadi? Kalau misalkan, maksudnya lebih Pak? Lebih dari 14,1. Nah, itu berarti yang di regulatornya jebol Pak. Oh, regulator rusak berarti? Ya, regulatornya rusak, jebol. Nah, efeknya kalau nanti semakin digas, nanti voltasenya yang masuk ke aki juga semakin besar. Nah, efeknya di aki malah kalau seling ini kan tipe basah ya Pak ya? Iya, tipe gampang basah dikenali nanti akan nguap, mendidih. Ya, mendidih. Sampai nanti dia kalau nggak salah kembung ya? Gembung. Efek parahnya bisa meledak atau pecah. Wow. Pernah alami Pak sekali. Pernah Pak. Itu gara-gara overcharge. Yang diakibatkan IC-nya rusak. Pernah Pak. Wow. Cuma sekali, alhamdulillah cuma sekali.
Baik. Tapi pecahnya nggak meledak kayak bom gitu ya Pak ya. Cuman letak das itu langsung. Oh, tapi tidak menimbulkan api? Enggak. Oh. Cuman cairannya yang berbahaya Pak. Iya. Itu kena kulit aja sedikit aja udah gatal-gatal Pak. Betul. Apalagi itu bisa pada rontok plastiknya ya? Ya, yang bisa menimbulkan kan cairan di dalam aki ini bisa bersifatnya korosif ya Pak. Korosi ya? Oh, ya. Oke. Tadi kan Mas John bilang mau digas atau tidak, ya, dia akan ada pembatasnya sampai di 14,1. Ya, maksimal. Maksimal. Kalau lebih dari itu, berarti ada permasalahan di regulator di alternatornya. Regulator alternator. Untuk pembatasnya. Nah, jadi ini yang bermasalah kata Mas John. Nah, oleh karena itu kita bisa jawab Mas. Berarti tidak harus digas, berarti dibiarin aja. Tidak harus Pak. Tidak harus digas. Dan ini Pak, kalau misalkan digas-gas kan kayak kita mengakselerasi kendaraan, jadi otomatis bahan bakar yang disemprotkan kan jadi lebih banyak. Wah, betul. Jadi sayang bahan bakar ya? Bahan bakar. Nah, itu ada persepsi lain saya pernah dengar itu untuk melancarkan injektor Pak. Oh, melancarkan injektor. Itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Saya sendiri juga belum membuktikan. Soalnya kalau injektor kan tekanannya tetap Pak. Tetap meskipun idle di gas sama aja Pak. Oh. Kecuali timingnya Pak. Oh, timing. Nah, timing kebutuhan putaran mesin itu ini Pak. Kan kalau memerlukan RPM yang tinggi, otomatis timing penyemprotannya kan lebih cepat. Nah, itu bedanya di situ Pak, antara cepat sama lambat aja. Berarti boros kalau kita gas-gas? Ya kurang lebih seperti itu. Makanya kalau terkadang banyak persepsi mobil ini itu boros, ya kembali lagi drivernya gimana. Oke. Atau kondisi jalanan gimana. Bisa. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi Mas. Ya. Kalau ada kendaraan yang sedang dipanaskan, lebih baik kita idlekan saja, tunggu beberapa menit, atau digas? Kalau saya sendiri mending di idle aja Pak. Di idle aja. Soalnya sayang bahan bakar Pak. Sayang bahan bakar ya. Sekarang kan bahan bakar semakin mahal. Itu juga pun ini Pak nggak terlalu berpengaruh Pak sama mesin. Kalau pada saat kita dilimitkan 14,1. Pada saat idle itu berapa ininya? Itu dari awal sudah 14,1 Pak. Kalau dia idle antara 13,9 sampai 14,1. 14,1 ya, antara itu. Biarpun dia sedang idle, dia dapatnya 13,9 antara 14,1 gitu. Iya. Itu distabil di segitu Pak, 13,9, 14,0, 14,1 gitu. Tapi kalau digas dia memang naik ya? Enggak Pak, tetap segitu. Tetap di-cut. Nah, kalau dari alternator sendiri faktanya itu lebih dari itu Pak. Meskipun idle. Harusnya. Iya faktanya ya. Faktanya Pak. Tapi karena dibuat pembatasan. Dibatasi sama regulator untuk kestabilan arus listrik yang masuk ke aki. Nah, bisa nggak kita lihat Mas, biar Sobat Apedia bisa mengetahui apakah saya cukup mengidlekan saja, terus saya pergi, nanti saya balik lagi saya matikan, gitu kan ya? Atau saya duduk di dalam kursi, jok, saya gas-gas. Ayo, boleh. Kita buktikan dengan alat ini ya, Sobat Apedia. Benar. Ya, seperti yang teman-teman sudah pernah tahu ya Pak ya. Ini kan ya simpel lah Pak. Seperti kita ngecek tegangan biasa. Ya cuman di plus min aja, di voltase nanti berapa. Ini kan kondisi mesin dalam kondisi mati. Dia pasti standby di 12, sekian lah Pak. 13,3 nih. Sekarang 13,03. Oke, kita coba cari siapa yang bisa bantu ya. Untuk apa nih? Untuk menghidupkan sama menggas mobil. Oke, siap. Sebentar. Oke Pak, hidupin Pak. Nah, ini belum dicolok Pak, bentar Pak. Sekarang, nah tadi kan 13,03. Oke. Mesin hidup 14,15. Oke. Coba Mas, gas Mas. Digas kontan terus sampai RPM 5000. Tuh, berhenti. Nah,
Langsung di player Mas, coba Mas. Oh, di player. Langsung Mas. Nggak ada bedanya. Langsung Mas. Nggak ada bedanya. Itu Pak. Ideal, ini ideal nih. Ya, sekarang ideal. 14, 13. Coba Mas digas diurut Mas sampai 5.000. Langsung di player Mas. 5.000. Weng. Udah. Oke. Cukup Mas, matiin mesin. Nah, tuh Sobat Apedia. Apa yang bisa kita simpulkan Mas dari Makasih Mas ya. apa yang bisa kita simpulkan dari data yang kita lihat Mas? Saya nggak bisa ngomong banyak sih Pak. Yang penting teman-teman sudah lihat Menyaksikan ya? menyaksikan faktanya sendiri. Apa yang saya sampaikan intinya seperti itu Pak. Ada pembatas antara dinamo cas atau alternator sama untuk pengisian aki. Nah itu untuk menjaga agar aki itu tetap awet intinya. Oke. Nah karena tegangannya stabil itu pasti awet Pak. Daripada dia tegangannya turun naik. Nah, gitu, Pak. Tadi kita bisa lihat bahwa tegangannya tuh ini ya normal ya? Normal di 14,1. 14,1 ya? Ya. Tadi memang agak naik sedikit ya? Agak naik sedikit tapi nggak sampai 0,2. Oh iya benar, nggak Ya. sampai 0,2, masih Ya. 14,1 poin berapa gitu ya? Poin berapa gitu. Oke, nah jadi Sobat Apedia Ya. bisa disimpulkan bahwa kalau ngecas, kalau saya sendiri setelah saya lihat data ini, saya nggak perlu ngeblare, saya nggak perlu ngegas landai sampai berapa ribu RPM, Ya. saya biarkan aja. Kenapa? Yang pertama, casnya juga segitu-gitu doang. Ya. Yang kedua, apa namanya? BBM boros. Nah, itu Pak. Nah, BBM boros karena timing untuk penyemprotan bahan bakar dipercepat gitu aja. karena dia tadi RPM-nya tinggi. Tinggi. Oke. Cuman kan kadang ada persepsi orang itu Ya. di player untuk injektornya biar lancar atau sekalian ngecek. Kalau untuk ini Pak ya, Kecuali nih ada kecuali ini ada misalkan terdengar bunyi aneh, ada tak 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 tak. Terus coba digas, kok hilang? Berarti ada sesuatu dong, salah dari mesin. Nah itu beda lagi Pak dari internal mesin. Atau ada pas hidup ada tek 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 tek, digas kok tambah nyaring. Nah itu berarti kan ada masalah lain gitu. Berarti ini pengecekan ya? Ya, Kalau itu pengecekan ya. Oke, berarti kita bisa simpulkan bagaimana cara apa namanya memanaskan mesin mobil yang benar. Nah, ya, ini cara yang benar kayak yang gini. disarankan aja Pak. Hah? Yang disarankan. Kalau yang benar Nanti ini ya, karena persepsi beda-beda ya. persepsi beda-beda Pak. Oke, baik. Dan cuman dari tipe mesin kan juga ada yang kemarin saya sebut itu rotari Pak. Kalau itu wajib Pak di player untuk membuang campuran oli di bahan bakarnya. Kalau itu di player emang begitu kalau rotari sistemnya. Tapi kalau untuk ini enggak. Kalau ini beda Pak, sudah 4 tak. Oke. Beda. Baik. Pak, ini Pak, kan ada nama, kalau ini kan tadi pengisian normal. Ya, pengisian normal. Kalau misalkan tegangannya yang diukur di sini lebih dari 14,5, itu ada indikasi overcharge. Overcharge ya. Oke. Overcharge yang disebabkan dari regulator yang di alternator itu jebol. Nah itu indikasinya 14,5 ke atas. 14,5. Nah, terus di gas itu malah makin naik. Wow. Nah, itu berarti rusak berarti. Ya. Itu indikasinya dari itu, Pak. Nah, kalau untuk yang overcharge itu ada nggak indikasi yang di dashboard menyala? Pasti ada, Pak. Apa itu? Indikator baterai, Pak. Yang gambarnya baterai plus min baterai. Jadi kalau indikator baterainya nyala, itu apa aja tuh kendalanya yang ditemukan biasanya? Kendalanya yang pertama itu overcharge dan tidak ngecas. Antara overcharge sama low charge, Pak. Low charge. Itu kalau nyala, intinya kalau indikator baterai yang di dashboard nyala, itu hubungannya antara low charge sama overcharge. Wah. Intinya pengisian tidak normal gitu. Pengisian tidak normal. Ya. Nah kalau overcharge tadi efeknya kan bisa paling parah pecah. Artinya. Kalau low charge? Kalau low charge berarti akinya tidak mampu terisi. Tidak bisa starter. Ya, ujung-ujungnya mogok. Nggak bisa starter gitu. Oke. Kalau tadi kan kalau overcharge kan penyebabnya dari regulator yang di alternator. Kalau low charge itu dari dalamnya alternator, Pak, dari brustle atau dari komutatornya sudah mulai gosong. Atau lagi yang paling
Ya yang jarang terjadi. Jarang terjadi tapi mahal magnetnya pecah ada. Oh, magnet ya. Tapi jarang terjadi, Pak. Jarang Atau terjadi. dari ya magnet pasti sama ini lilitan kumparan. Oh, lilitan kumparan hangus ya. Korslet berarti itu. Itu nge-ground. Nge-ground. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa di sore hari ini kita mendapatkan sebuah pencerahan yang sangat baik sekali buat kita semua. Siapapun yang ingin memanaskan mobil, gak usah dibiasakan yang tadi, setelah kita buktikan ya, bahwa ternyata gak usah harus digas-gas atau di blayer-blayer gitu ya. Biarkan aja idle. Dia juga akan mengisi ya. Atau misalkan cuaca panas sambil ngasih di dalam, oke Pak, itu Pak. Oh iya, itu nggak turun ya? Kalau dia ngasih, dia nggak turun ini ya? Apa namanya produksi? Enggak Pak. Enggak. Oh. Kan sudah diatur sama regulatornya Pak. Oke. Itu sudah ada ini. Otaknya Pak, udah pinter Pak dia Pak. Udah sekolah. Udah sekolah dia ya. Udah sekolah. Baik, terima kasih Mas John. Ya Pak. Tambahan lagi Pak. Ya. Kalau misalkan ini kan persepsi masing-masing ya Pak ya. Ya. Kita berdiskusi aja di kolom komentar. Benar, kita diskusi nih. Lebih apa? Baik digas atau yang idle itu sebenarnya sama-sama Pak. Yang penting akinya mesinnya dihidupkan untuk ngecas aki sama untuk manasin mesin. Iya. Nah, intinya sama. Intinya sama Pak. Oke. Merawat kendaraan. Oke, baik. Terima kasih Mas John. Ya, Pak. Sobat Tokopedia yang mau berkomentar, memberikan masukannya, pengalamannya, silakan. Ya monggo ditulis di kolom komentar dan sekian. Semoga hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.